Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat jumpa kembali bersama Lubede Channel. Masih tetap di materi-materi tentang pendidikan. Jangan lupa sebelum menyaksikan materi berikut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Lubede Channel. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Disimak materinya ya. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Yang pertama, saya akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu asal kata dari panca dan sila. Panca itu berarti 5, sila berarti dasar. Berarti ada 5 dasar. Yang pertama berkaitan dengan nilai dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai dalam Sila Persatuan. Yang keempat, nilai dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima, nilai dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, nilai dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada 5 poin di situ. Yang pertama, pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, menciptakan sikap taat menjalankan agama menurut ajaran-ajaran yang diperintahkan dalam agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengakui dan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Yang keempat, tidak melaksanakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang terakhir, yang kelima, menciptakan pola hidup saling menghargai dan menghormati antar umat beragama serta menjauhi sikap diskriminatif antar umat beragama. Yang kedua, berkaitan dengan nilai dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada 5 poin juga. Yang pertama, kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai moral dan tuntutan hati nurani. Yang kedua, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan. Yang keempat, mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban. Yang kelima, memunculkan sikap tenggang rasa dalam hubungan sosial. Sedangkan yang ketiga, nilai dalam Sila Persatuan Indonesia ada 6 poin. Yang pertama, mengakui dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjalin kerjasama yang erat dalam wujud kebersamaan dan gotong royongan. Yang ketiga, kebulatan tekad bersama untuk mewujudkan persatuan bangsa. Keempat, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kelima, memiliki rasa bangga dan cinta pada bangsa dan kebudayaan Indonesia. Dan yang terakhir, yang keenam, rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Nilai yang keempat, nilai dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 5 poin. Yang pertama, pengakuan bahwa rakyat Indonesia memegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Yang kedua, mewujudkan demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, pengambilan keputusan bersama mengutamakan prinsip musyawarah mufakat. Yang keempat, menghormati dan menghargai keputusan yang telah disepakati bersama. Dan yang kelima, bertanggung jawab melaksanakan keputusan. Yang kelima, nilai dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ada 9 poin. Yang pertama, keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menyeimbangkan, menyelaraskan, dan menyelesaikan antar hak dan kewajiban. Keempat, saling bekerja sama untuk mendapatkan keadilan. Yang kelima, mengembangkan kedermawanan kepada sesama. 6. Membiasakan hidup hemat, sederhana, dan bekerja keras. 7. Menghargai hasil karya orang lain. 8. Membiasakan tolong-menolong dengan orang lain. Dan 9. Terakhir, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan pembagian kekuasaan. Fungsi kekuasaan menurut John Locke bahwa fungsi kekuasaan menurut John Locke ada 3 poin di situ ya. Pertama ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif menurut John Locke yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Yang kedua, fungsi kekuasaan negara menurut Montesquieu. Montesquieu membagi 3 pembagian kekuasaannya, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau lebih dikenal dengan teorinya trias politika Montesquieu. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Pembagian kekuasaan secara horizontal itu ada kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif atau inspeksi. Yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Sedangkan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia secara vertikal itu adalah pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkat pemerintahannya. Jadi ada dari pemerintahan pusat sampai bottomnya adalah kekuasaan yang ada di daerah. Kalau pusatnya itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Di eksekutifnya itu contohnya presiden, wakil presiden dibantu para menteri, tapi di tingkat daerahnya di situ ada gubernur, wali kota, dan bupati. Untuk yang legislatifnya itu DPR, MPR, sama DPT yang di pusat. Yang di daerah ada DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Sedangkan yang yudikatif di pusat itu ada MA, MK, dan KY. Sedangkan yang di daerah itu ada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama berkaitan dengan nilai dasar Pancasila. Di setiap sila Pancasila mempunyai nilai yang saling berhubungan, saling ketergantungan secara sistematik, dan antara nilai satu sila dengan sila lainnya memiliki tingkatan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai etika yang terkandung di dalamnya, Pancasila merupakan sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut berupa nilai religius, adat istiadat, kebudayaan, dan setelah disahkan menjadi dasar negara terkandung di dalamnya nilai kenegaraan. Sedangkan yang kedua berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang pertama memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dalam berbagai aspek.
Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang terakhir, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama berkaitan dengan penerapan nilai Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara. Yang kedua, berkaitan dengan hubungan antar negara dan penduduknya. Dan yang ketiga, materi lain berupa aturan bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan negara ada 4 poin. Yang pertama berkaitan dengan kebijakan negara bidang politik, kebijakan negara bidang ekonomi, kebijakan negara bidang agama serta sosial budaya, dan yang terakhir kebijakan negara bidang pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Simak terus, tonton terus video-video Lubede Channel tentang materi-materi tentang pendidikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Lubede Channel. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.